Yang penting ya manfaatnya, aku Iya. senang dan sebagainya. Prakteknya di bagaimana? Iya. Tapi filosofi, nilai-nilai, fondasi dan sebagainya itu dia nggak pikirkan dengan baik. Oke. Gitu loh. Action. Conversation is on. Jadi itu yang sebetulnya tantangan tantangan bukan hanya ke depan ya, saat Iya, ini saat ini. justru harusnya filosofi fondasi ini yang diperkuat dulu gitu. Iya. Maka pembinaan di dalam gereja itu harus lebih ditata, lebih serius, lebih baik lagi. Dan jangan sekarang kan era digital dan sebagainya. Iya. Pakailah itu menjadi bagian dari proses pembinaan. Gitu. Oke. Itu penting sekali. Jangan ya pakai yang manual, pakai tulis kira-kira begitu. Saya pakai istilahnya. Sekarang sudah zamannya berbeda, berubah. Iya. Karena kalau Pak Hari tadi bicara papan tulis, saya ingat sekali Pak. Dulu kita pakai kapur Pak. Iya. Sekarang udah pakai spidol kan gitu kan, whiteboard gitu kan. Sekarang udah enggak lagi. Nggak pakai apapun. Iya. Cuma satu alat digital. Iya. Habis itu saja. Nggak catat foto-foto, catat selesai. Gitu. Betul. Praktis sekali. Nggak makan waktu banyak. Ini pragmatis memang. Iya. Ya memang yang penting berarti fondasi dan ini Iya. yang penting sekali sih ya. Karena kita tidak bisa menghindari kemajuan dari teknologi yang Iya, memberikan banyak kemudahan. Betul. Dulu kita nyetel TV, ya channelnya masih satu ya nggak berubah-ubah. Iya. Begitu channelnya tambah, kita maju mundur terus. Iya. Udah ada Maju, pilihan. ganti channel ini. Tapi lama-lama diubah, ada alat remote-nya Iya. untuk AC juga gitu. Kipas angin sekarang nggak perlu kita ubah tombolnya lewat. Pakai remote. Orang di tempat saja bisa melakukan banyak hal. Iya. Gitu. Nah, ini terpola dalam kehidupan semua keluarga dan masyarakat, sehingga hidup mereka sangat praktis. Pemikiran-pemikirannya pun ikut arus dalam pragmatisme tersebut. Iya. Nah, ini contohnya. Dan itu di sekolah, di kampus Iya, semua. juga semua udah semua. mengarah ke sana gitu ya. Iya. Anak-anak sekarang sekolah mana bawa buku? Iya. Kadang bawa tab aja cukup Iya. satu atau iPad. Iya. Semua ada di sana. Iya. Dalam satu genggaman. Itu luar biasa. Iya. Kemajuan zaman ini sangat luar biasa. Ada sisi-sisi baik, keuntungan, kemudahan yang kita dapatkan. Tapi kalau tidak diwaspadai juga berbahaya gitu. Iya. Maka itu saya katakan pembinaan di gereja dan ya di persekutuan yang ada itu bertujuan memberikan filter di dalam hati dan pikiran anak itu. Supaya anak-anak itu bisa betul-betul memilih dan memilah mana yang baik untuk membangun dirinya dan masa depannya, perspektif dia berpikir dan sebagainya. Iya. Berarti sebetulnya kalau kita bicara lingkungan Pak, itu bukan hanya lingkungan, ya orang tua pastilah Pak, lingkungan di rumah pasti, rumah tangga gitu pasti. Lalu sekolah, gereja, harusnya bersinergi mestinya gitu ya. Walaupun secara tidak langsung sinerginya. Cuman paling enggak ada saling support gitu ya, satu dengan yang lain. Kalau melihat kondisi seperti saat ini Pak, tadi kita sudah banyak ngomong baik mengenai teknologi Pak, baik mengenai kondisi sendiri, lingkungan, dan juga mungkin baik di sekolah, di kampus maupun ya mungkin ada di dunia kerja dan sebagainya. Ini kan sekarang dampaknya sangat besar Pak. Dampaknya sangat besar. Kita nggak bicara mengenai pandemik lah, kita bicara sebelum pandemik pun dampaknya sangat besar. Apapun sekarang bisa dijelajahin dengan satu gadget kecil gitu aja di tangan kita udah banyak, sudah banyak sampai kemana-mana gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan iman Pak, dengan iman kita gitu ya, atau iman anak-anak kita atau pemuda remaja, mahasiswa kita, kondisinya ini seperti apa sih Pak sekarang ini Pak, yang perlu kita aware lah, kita ingat kita perlu tahu lah. Kira-kira seperti apa sih Pak kondisinya? Iya. Seperti saya katakan tadi bahwa kemajuan zaman itu pasti punya dampak. Iya. Gitu loh. Baik positif negatifnya pasti ada. Gitu. Cuman yang menjadi masalah adalah
bagaimana semua komponen ini, baik keluarga, gereja, secara khusus yang bisa intens. Dan ya syukur-syukur kalau lingkungan sekolahnya itu juga Menunjang. iya bisa memberikan kontribusi yang lebih baik. Nah ini bisa disinergikan menjadi satu hal untuk melihat bahwa ada bahaya, ada ancaman yang selalu ada di dalam perubahan-perubahan, dalam kemajuan-kemajuan. Nah disebutkan apa aja ancaman-ancamannya. Di samping kita menyebutkan juga aspek-aspek positifnya dan efektivitasnya. Ya. Sekarang kan dengan teknologi kan sangat efektif gitu loh, dengan banyak aspek, waktu, tenaga dan sebagainya. Tapi tetap juga ada sisi-sisi kelemahan, kekurangan yang ada. Gitu loh. Contoh aja ya, dengan kita ibadah, ya streaming, ibadah yang sekarang atau Zoom dan sebagainya. Secara program pelaksanaannya masih bisa jalan ibadah itu. Tapi kita kehilangan sisi-sisi yang lain. Kalau kita onsite misalnya ketemu dan sebagainya. Sisi apa yang kita kehilangan? Sisi koinonianya. Sisi persekutuan itu hilang, tidak tersentuh. Hanya lewat sebuah alat itu tidak menyentuh lebih jauh. Padahal kehidupan daripada siswa, mahasiswa, alumni dan dewasa ini semua ada dalam pergumulan dengan perkembangan zaman yang ada. Nah, belum lagi dengan teknologi yang semakin maju, luar biasa. Bayangkan alat kecil, gadget itu yang dimiliki oleh anak, dia bisa menjelajah ke seluruh dunia. Nah, dengan alat kecil itu dia bisa menangkap semua informasi, positif, negatif dia bisa. Nah, dalam satu acara siswa, ya remaja dan sebagainya, mahasiswa, kalau itu KKR, saya memberikan tantangan yang berkaitan dengan pornografi itu pasti di atas 90% mereka terlibat. Bayangkan. Dan dari mana mereka memulai? Dari HP. Informasi itu. Jadi disinilah kita mesti, saya katakan tadi, pembinaan itu betapa pentingnya karena menanamkan nilai-nilai, fondasi kehidupan, sehingga dia bisa memilih dan memilah dengan tepat dalam konteks itu. Siapa yang sekarang yang kontrol misalnya ibadah, kalau misalnya onsite ya, remaja pemuda itu, dengan mereka bawa Alkitab yang ada di HP, habis baca mereka bisa browsing macam-macam, habis baca dengar khotbah mereka bisa main game, seperti itu. Atau bahkan di khotbah sambil dengerin khotbah katanya. Iya. Nah, itu yang terjadi. Itu yang terjadi dan itu yang dilihat oleh anak saya juga. Kan di remaja dia. Terus dia lapor sama mamanya, sharing kok gini dan sebagainya. Dan sebagainya. Nah, di dalam ibadah itu tetap harus ada pendampingan. Jadi bukan sekedar majelis pendamping yang bertugas, tapi bagaimana pengurus-pengurus remaja pemudanya yang terbina ini, dia ikut terlibat secara aktif, gitu loh. Bagaimana dia istilahnya dalam tanda kutip mengawasi untuk bisa konsentrasi bersama-sama beribadah, gitu loh. Jadi kalau ada yang gitu-gitu ya, mesti diingatkan supaya apa? Mengajarkan nilai di situ, bahwa ibadah itu penting untuk dia, gitu loh. Untuk masa depannya dan sebagainya. Selain menghormati Tuhan gitu, yang kita datang gitu kan di sana gitu. Nah, apakah dengan kondisi seperti yang tadi Pak Hari katakan Pak ya, dengan kemajuan kita nggak bicara bahwa kemajuan teknologi itu salah gitu kan. Pak Hari tadi udah juga katakan bahwa kita nggak ngomong bahwa itu salah, tapi bagaimana cara kita menggunakannya itu yang perlu kita apa ya, istilahnya kita gali terus gitu kan. Pak, adakah cara pandang yang berubah Pak mengenai keimanan pemuda remaja kita saat ini Pak? Ya, saya harus katakan dengan kemudahan mereka mendapatkan informasi. Boleh dikatakan ini kan zaman yang banjir informasi, sampai kita susah membedakan mana yang benar-benar ini hoax atau bukan dan sebagainya. Satu hal yang membuat prihatin saya adalah banyak artikel-artikel
yang menyesatkan juga ada di dalamnya, dan itu menjadi daya tarik untuk dibaca dan dipelajari oleh remaja pemuda. Yang berkaitan dengan iman Kristen, Pak, ya? Atau artikel, semua artikel, Pak? Justru menentang iman. Oke, jadi semua artikel istilahnya. Justru menentang. Oke. Dan kelompok ini adalah kelompok dari gerakan ateisme yang sangat kuat, gitu loh. Jadi mereka memberikan racun kepada si pembacanya, siapa saja. Dan ada remaja yang kena, gitu loh. Dia kena, remaja itu sampai dia mahasiswa. Ya. Dia mahasiswa kuliah di satu tempat, akhirnya dia pindah ke kuliah tempat yang lain karena dengan tujuan lingkungan itu gak berubah. Dia kena ateisme sampai dia datang ngomong sama saya, "Om, aku gak percaya Tuhan itu ada." "Oh iya?" Saya tanya. Saya bilang, "Hebat banget kamu," saya bilang gitu. Oke. Itu contoh saja. Iya. Sampai sekarang, ya, sampai dia terbentur dengan satu masalah hidup dia, baru dia mencari Tuhan. Itu pun nih kalau dia masih, istilahnya tanda kutip, Pak, masih beruntung bertanya, Pak, kepada orang yang tepat, istilahnya. Iya. Tapi di luar sana juga masih banyak mahasiswa atau pemuda, remaja yang nggak bertanya kepada tempat yang tepat. Betul. Sehingga mendapatkan jawaban yang salah lagi. Iya. Bahkan menguatkan malah. Iya. Betul, memang ada yang sedemikian rupa, dan itu ada contohnya juga, gitu yang saya temui. Oleh sebab itu betapa pentingnya gereja itu memberikan porsi yang cukup memadai untuk memperhatikan proses pertumbuhan dari sekolah minggu, remaja, atau remaja, pemuda. Jadi maaf, bukan asal comot hamba Tuhan taruh di tempat situ, bukan begitu caranya. Coba sekarang melihat kebutuhan sekolah mingguan untuk hamba Tuhan, remaja, pemuda. Apa yang dilakukan? Paling undang mahasiswa praktek, kalau cocok ya sudah jalan terus. Tapi tidak ditanya apakah orang itu punya beban terhadap konteks pelayanan ini. Oke. Gitu. Karena ini bukan saya bekerja yang asal aja dapat pekerjaan. Ya. Visi yang Tuhan berikan kepada dia ada enggak berkaitan dengan sekolah minggu? Kalau dia punya visi sekolah minggu, wah, dia akan fight di situ, meng-create itu, pelayanan itu sedemikian rupa. Sangat luar biasa. Nah, dia mempelajari sekarang misalnya dunia animasi itu kan luar biasa sekarang. Ya. Nah, itu dia bisa pakai itu, bagaimana menanamkan nilai-nilai itu ada di dalam kemajuan teknologi tersebut untuk diperagakan dan sebagainya. Oke. Ya, ini sangat-sangat sangat-sangat kompleks sebetulnya, Pak, ya, kalau kita bicara. Cuman dalam hal kompleksitas ini bukan berarti kita nggak mungkin nggak bisa melakukan. Kita justru tertantang harusnya bisa melakukan hal itu. Kita coba mulai menata dari keluarga dulu, dari gereja, sekolah dan sebagainya, dengan melihat dengan melihat kemajuan yang ada, informasi derasnya informasi yang masuk dan sebagainya. Iya. Saya pikir satu hal yang mungkin, apakah Pak Ari setuju enggak ya? Artinya gini, Pak, saya menangkap bahwa di samping yang tadi, Pak, basic fondasi hidup iman yang perlu kita tata, komunikasi, Pak, yang penting sebetulnya juga salah satu yang penting. Iya. Kalau dalam satu keluarga nggak ada keterbukaan, atau dengan gereja lah, Pak, dalam artian ada pembinaan di situ, persekutuan di situ, tapi kalau dia tidak ada keterbukaan komunikasi di sana, ini juga akan jadi sumbatan tersendiri, gitu, Pak. Iya. Nah, kita lihat ya perkembangan zaman ini kan, dengan kemajuan teknologi ada banyak model orang mensikapinya. Ada yang masa bodoh, apalagi dengan usia-usia yang sudah kepala 5, 6, kalau itu anak-anak muda kira-kira bagiannya gitu. Mereka. Padahal sekarang nggak bisa begitu. Ya, saya sendiri orang yang nggak mengerti hal-hal demikian, ya mulai belajar aja. Ya. Belajar dari anak, belajar dari temen yang ngerti, yang muda-muda ya coba lah, nggak ngerti gitu loh. Sudah beda gap, beda interest dan sebagainya. Nah, itu orang yang masa bodoh. Tapi ada orang yang begitu takut menarik diri terlalu jauh, gitu loh.
sampai memberikan banyak larangan saja kepada anak-anak. Wah, ini kan makin semangat untuk mencarinya kan makin kuat kalau Iya. dengan larangan tersebut. Semakin dilarang semakin nyari. Iya. Nah, ada yang kebablasan juga gitu loh. Ngikutin sampai kehilangan nilai-nilai, kehilangan etika, kehilangan semuanya. Iya. Dan ini juga keliru. Model yang ketiga ini juga keliru. Iya. Nah, seharusnya kan orang mensikapinya dengan bijak gitu loh. Iya. Ya, bagaimana terjadi pendampingan dan sebagainya. Bagaimana ya mempelajari dengan baik dan di dalam proses pendampingan itu sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh di dalamnya. Nah, kalau saya lihat semua itu kondisi kemajuan zaman itu memang mereka mudah berkomunikasi, tapi dangkal. Oke. Oke. Ya. Iya. Iya. Jadi coba perhatikan, kita bisa pergi bareng, makan bareng, tapi belum tentu berkomunikasi. Iya. Betul. Semua konsentrasi dengan gadgetnya. Iya. Betul Pak. Banyak saya temui Pak. Banyak saya temui. Jadi tidak mau menaruhnya dan ayo ngobrol kita. Iya. Kira-kira begitu. Itu berbeda sekali, Pak. Itu saya coba terapkan Pak. Memang agak susah di awal. Karena begitu duduk Pak, apa sih Pak yang dipegang pertama? Bukan gelas Pak. Cari HP. Langsung nggak tahu nge-game atau WA gitu kan. Padahal cuma di sliding aja, nggak ada ininya. Itu Pak yang terjadi memang. Kalau anak-anak ya, kalau kita kan Iya. cari password tuh. Iya. Wifi-nya Katanya wifi-nya apa passwordnya? Iya. Saya nggak tahu. lumayan menghemat Iya, kira-kira tapi gitu. saya benar-benar nggak tahu kenapa itu bisa jadi suatu, kita ngomong fenomena massal ya Pak. Iya, otomatis gitu. Iya, seragam semua seperti itu. Cuman ya memang perlu, saya sendiri perlu waktu untuk menerapkan itu sih. Di meja makan, cuman ya memang kadang ya lolos juga gitu Iya, Pak. memang. Kita nggak bisa ini. Berarti Pak, komunikasi dibuka, iya, tapi yang komunikasi yang dalam harusnya, bukan sekedar basa-basi komunikasi Iya. dangkal aja gitu ya Pak. Ya, saya waktu sebelum anak saya itu berangkat studi ke Sydney itu, Ya, sudah tahu dia akan mau berangkat dalam beberapa kurun waktu itu, saya di dalam beberapa momen saya panggil dia untuk ngobrol. ya, Gitu, yuk kita ke kafe extension. Ya, ini anak saya nomor 2. ya. Ayo sekarang kita bicara tentang teman hidup. Coba kamu share, kira-kira teman hidup yang bagaimana yang kamu rindukan hadir dalam dirimu. Kamu sebagai seorang anak laki-laki dan sebagainya. Ya, dia sebutkan bla 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 dan sebagainya. Ya, takut Tuhan, sederhana, macam-macam lah dia ngomong begitu. Ya. Terus saya tanya sama dia juga berkaitan dengan teman hidup itu. Bagaimana kalau kamu ketemu dengan orang dari berbagai macam bangsa, suku, Ya. dan di antara mereka ada yang memenuhi, harus mengalami lintas itu yang nggak terpikirkan, lintas negara, lintas dan sebagainya. Ya dia ngomong ya prinsip dasarku ini sebagai orang Kristen. Oke. Soal yang lain-lain itu ya itu penyesuaian, penerimaan dan sebagainya. Ya. Tapi prinsip dasarnya nggak bisa ditawar lagi. Ya, jadi ada faktor mutlak, ada faktor primer, ada faktor sekunder gitu ya. Yang primer yang memang harus nggak bisa ditawar. Iya. Jadi ya dari situ kan saya bisa melihat bahwa dia punya nilai-nilai gitu loh, dan sebagainya, ngobrol dan sebagainya dari situ. Oke. Nah, Pak Hari, ini sebetulnya kalau kita bicara dunia remaja, pemuda, mahasiswa ini sangat luas sekali, Pak. Dan itu menarik ya untuk kita bisa kita bisa kupas gitu ya, kita bisa ngobrolin lah. Betul. Pak Hari, kira-kira dengan sehari ini Pak, masih ada nggak Pak cita-cita Pak Hari Pak mengenai pelayanan ini yang belum kesampaian nih Pak, atau yang Pak Hari pingin fight ini sampai sekarang nih Pak? Saya sudah lama memutuskan sisa hidup saya akan konsentrasi untuk menggarap generasi muda di Papua. Oke.
Nah, saya sekarang sedang membuat satu yayasan bersama rekan saya Ya. untuk menjangkau anak-anak yang ya anak-anak remaja, pemuda di sana yang sudah sedemikian rupa. Oke. Ya. Dan itu saya kan sudah di perkantas lagi. Oh, Bisa iya. istilahnya Bapak bisa lebih konsentrasi ke sana gitu ya. ya walaupun masih bantu-bantu mimpin PA untuk alumni Iya, dan sebagainya, tapi saya ingin membangun ini satu menjadi kegerakan yang sangat besar. Oke. Akan membangun asrama untuk mereka dan sebagainya di sisa hidup. Memang saya sebelumnya sudah itu. Gitu. Nah, sisa hidup saya akan maksimum untuk ke sana. Oke. Nah, ini karena agak terhambat karena pandemi Iya, kan, iya. sehingga nggak memungkinkan. Tapi terus bergerak. Iya. Ya, itu yang Tuhan tanamkan, itu yang Tuhan perlihatkan. Ada sisi-sisi yang saya tidak bisa bicara di sini. Iya. Ya, Iya. karena tujuan yang berbeda. Iya. Itu kalau dibicarakan lebih detail itu bisa menimbulkan keprihatinan lebih jauh, Iya. khususnya bagi kita. Gitu. Oleh sebab Oke. itu gereja seharusnya, apalagi yang sudah berumur berpuluh-puluh tahun itu harus makin nyata perannya, kontribusinya, ya kepada bangsa, negara, dan daerah-daerah yang tertinggal semacam itu. Ya. Dan terlibat dalam pengentasan kemiskinan dengan pola-pola yang ada dibangun oleh gereja. Dan Ya. sifatnya itu jangan kegiatan-kegiatan yang insidental, sporadis, tapi yang punya kontinuitas sampai Oke. bisa punya dampak yang besar, Iya. gitu loh. Jadi ada planning lah. Kita bicara planning jangka panjang, jangka pendek gitu ya. Dan itu memang segala sesuatu kan tidak bisa cepat hasil terlihat, tapi harus terus dengan tekun mengerjakannya. Umpamanya kita menanam suatu bibit Pak ya, Iya. dia akan bertahap naik. Jadi saya melayani di Papua ini sudah 17 tahun ini. Oke. Dan itu masih banyak yang harus dilakukan. Dan rasanya waktu itu begitu sedikitnya dan minimnya. Terlebih saya kan tidak tinggal di sana, hanya traveling dan Iya. sebagainya. Iya. Gitu loh. Nah, ini ada keterbatasan semuanya, tapi bisa dilakukan dengan incas orang-orang di dalam Iya. konteks daerah-daerah itu untuk menolong mengawasi pertumbuhan yang ada. Yaitu mimpi saya. Iya. Dan saya merindukan terjadi gerakan yang sangat besar dalam peran orang Kristen gereja, di dalam kontribusi di dalam bangsa Oke. Indonesia secara khusus. Iya. Supaya mereka melihat bahwa orang Kristen ini bukan sebagai penumpang saja Iya. di negara ini gitu loh. Tapi kita ikut berperan, berkeringat untuk negara ini. Sehingga mereka bisa lihat sampai orang kalau tidak bisa mengizinkan gereja berdiri, itu satu kerugian. Itu harus dibuat. Oke. Jadi kehadiran gereja bukan ancaman kepada masyarakat siapa saja. Iya. Tapi kehadiran gereja dirindukan oleh mereka, sehingga mereka tidak melihat ini ancaman. Kenapa? Terjadi pertumbuhan, Iya. ekonomi bertumbuh semua. Jadi kehadiran yang memberkati. Atau berdampak lah. Iya. Istilah umumnya gitu Pak. Ya? Iya. Oke, Pak Hari. Mungkin nanti kita coba satu sesi membahas Pak mengenai pelayanan-pelayanan yang Pak Hari rindukan ini. Karena itu sangat sebenarnya dari saya juga banyak pertanyaan sih Pak. Itu banyak sekali. Tapi kalau kita teruskan Pak bisa panjang ceritanya. Iya. Jam makan siang itu hebat Pak. Malah gak kerasa. Iya, Pak Hari, terima kasih banyak Pak untuk waktunya Pak. Semoga ini juga bisa menjadi apa ya, awareness gitu ya, Iya. bagi siapapun lah, orang tua, sekolah ataupun gereja bahwa ya pemuda remaja ini atau ya misalnya di kalangan apakah di kalangan SMP, SMA ataupun mahasiswa, kemahasiswaan ini masa-masa yang apa ya, istilahnya adalah ini adalah bibit yang kita mesti pelihara dengan benar gitu kan. Kalau nggak kita pelihara dengan benar, tumbuhnya nggak akan benar gitu. Itu hal yang perlu kita tanamkan gitu ya di dalam, terutama basicnya di dalam keluarga, gereja, sekolah itu support menunjang gitu. Seperti itu kira-kira Pak Hari ya. Ya.
Oke Pak. Pak, terima kasih banyak Pak Hari untuk waktunya. Sama-sama, saya juga terima kasih dengan Iya. kesempatan ini. Dan semoga Pak, apa yang Pak Hari cita-citakan terus lanjut Pak. Terima kasih Oke. Ya, harapannya dan doanya. iya, amin Pak. Ya, Sobat Podcast, ini yang kita bisa sajikan, dan semoga apa yang saya, Pak Hari bicarakan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Cut. Conversation is off.